Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Dilakukan atau diucapkan, dinyatakan oleh ratusan purnawirawan TNI. Ya. Dan bukan hanya TNI aja kan, ada dari kepolisian, ada dari Laksamana gitu ya, maksudnya TNI-nya bermacam-macam gitu. Dan jumlahnya 300 dan tokoh-tokohnya sangat lumayan, mantan Wapres seperti Jenderal Tri Sutrisno gitu ya. Mantan Panglima juga itu. Mantan Panglima beliau, terus ada Fahrul Razi gitu kan. Jadi tokoh-tokoh yang orang, loh kenapa ini kok TNI sampai bersuara keras? Sebenarnya ada 8 poin, tapi yang menjadi kontroversi adalah salah satu pernyataannya terkait pemecatan Wakil Presiden Gibran nih. Ya. Nah, udah ngelihatnya gimana nih dengan tanggapan para senior lah kita anggap begitu ya? Ya, sebagai aspirasi terutama objek hukum yang dipermasalahkan juga wajar begitu ya. Ya bolehlah sebagai aspirasi, tetapi sebagai pola ketatanegaraan saya merasa langkahnya tidak cukup. Hanya yang kemarin itu bertemu presiden tuh hampir merupakan langkah politik saja, bukan langkah hukum yang harus ditempuh. Nah, ini sebagai orang hukum ya. Selain langkah politik itu, mestinya para purnawirawan itu menempuh jalur hukumnya. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, proses pemakzulan itu cukup berliku dan harus ditempuh dengan pola melalui DPR. Karena DPR lah yang punya usul untuk mengajukan pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, karena konteksnya Wapres ya, tentu kesan yang didapat kalau Wapres bermasalah lapor sama presiden kan. Tapi itu satu langkah politik saja. Langkah hukumnya ya tetap mendatangi, bertemu DPR, menurut saya menyalurkan aspirasi purnawirawan. Nah, nanti secara hukum mestinya ada 25 orang minimal di DPR dan minimal 2 partai yang berbeda mengajukan usul pendapat DPR bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, 25 orang ini yang akan menjadi tokoh sentral. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu si Gibran. Jadi teman-teman, di sini kali ini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan di sini lebih cepat lebih baik biar langkah Presiden Prabowo Subianto tidak tersendat-sendat untuk menyapu bersih-bersih para koruptor. Jadi di sini teman-teman diteruskan, apakah bangsa Indonesia tidak malu punya wakil presiden yang sangat diragukan kemampuannya, sementara banyak anak-anak bangsa yang hebat dan cerdas, apalagi melanggar hukum tidak memenuhi syarat untuk jadi wapres. Jadi teman-teman di sini harus jujur ya, kualitas GPR di bawah standar sebagai seorang wapres. Kalau bicara sebagai pemenang pemilu, coba renungkan apakah pemilu itu fair? Jujurlah pada diri sendiri untuk kejayaan NKRI. Jadi teman-teman, si Gibran harus dimakzulkan karena tidak berbobot dan tidak punya syarat sebagai wapres ataupun wakil presiden. Nah, memang patut dan sepantasnya dimakzulkan. Jadi seterusnya teman-teman, di sini disampaikan makzulkan Gibran secepatnya.
Kami rakyat Indonesia mendesak DPR RI untuk pemakzulan Wapres Gibran hasil haram konstitusi MK. Jadi di sini kepolisian perlu dibenahi, Pak. Nah, seterusnya teman-teman di sini setuju, luar biasa, karena dalam pandangan rakyat kecil juga tidak layak bikin malu negara kita. Masih banyak orang yang lebih cerdas dan berwibawa untuk membawa negeri ini lebih baik. Jadi di samping melanggar undang-undang via paman, juga sosok ini tidak mampu, tidak punya pengalaman, kurang luas wawasan, kurang di kemampuan internal approach dan lain-lain. Jadi teman-teman di sini rakyat kecil menginginkan secepatnya untuk diganti sebagai terkesan KKN serta tidak ada kebijakan yang tidak jelas khususnya pengangguran. Nah, secepatnya diganti dan titipannya semua diganti, rusak rakyat ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, makzulkan cepat sebelum rakyat bertindak. Nah, purnawirawan TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan kepolisian kompak dan mantap. Jadi cepat lebih baik, segera makzulkan sebelum terlambat, sangat berbahaya jika ditunda-tunda. Nah, lebih cepat lebih baik untuk bangsa dan negara, ganti yang lebih cerdas dan yang pintar untuk memakmurkan rakyat. Jadi emang bahaya ini generasi Mulyono. Nah, lebih cepat lebih baik makzulkan saja si Gibran Wapres ini. Nah, sedang martabak isi ketan mantap melabrak si Gibran. Nah, diteruskan di sini teman-teman, tidak ada alasan untuk tidak dimakzulkan segera. Jadi 100% setuju banget si Gibran ya. Si makzulkan karena tidak memenuhi syarat dan sudah cacat hukum dengan melanggar konstitusi. Nah, di sini teman-teman diteruskan, bravo TNI, kalian para pejuang bangsa dan negara. Jadi jangan cuma omon-omon ya saja, makzulkan saja secepatnya. Jadi Wapres pecat Bobi ditahan, Jokowi diadili, tamatlah geng Solo. Jadi hukum alam tabur tuai akan tetap berlaku. Jadi teman-teman diteruskan di sini, sebaiknya orang yang punya etika lebih baik mengundurkan diri, apalagi jadi wapresnya melanggar etika berat, harusnya malu dong. Jadi cepat dimakzulkan, banyak orang yang berkompeten. Jadi bukan berdasarkan jumlah tapi lah berani. Nah, diteruskan di sini teman-teman, makzulkan Gibran, copot menteri titipan Jokowi biar bagus pemerintahan Pak Prabowo. Jadi sekarang yes, Gibran dimakzulkan ya. Di sini para netizen suka jika seandainya si Gibran ini dimakzulkan ya. Jadi teman-teman diteruskan di sini, Gibran lebih baik mundur, malu, mosok koruptor maling uang rakyat diampuni, malu-maluin koruptor maling uang rakyat kok diampuni. Nah, sangat setuju si Gibran dimakzulkan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, segera makzulkan Gibran, lebih cepat lebih baik Gibran jadi wapres dari proses yang amburadul dan butuh kualitas dan etika memenuhi syarat. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Bung Kau berkata, lebih baik kukorbankan jiwaku demi bangsa dan negara. Inilah namanya pemimpin bangsa sejati. Jadi semoga DPR Republik Indonesia menyatu dengan rakyat Indonesia, purnawirawan TNI Polisi yang menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan demi NKRI. Gibran Fufafa pantas untuk dimakzulkan. Jadi kau kira bisa menang tanpa Gibran, dia tak sendirian. Jadi semoga terkabul ya, amin. Nah, diteruskan di sini teman-teman, demokrasi apa ini kok ada pilihan dan ini terpilih. Jadi gerak cepat memakzulkan Gibran karena tidak memenuhi syarat dan juga pelanggar hukum. Jadi assalamualaikum ya, ada pejuang Timur Tengah Islam sejati, tanpa lelah dan tanpa henti, selalu tepat dan waktu dan menguasai lautan permanen pemanan masuknya bantuan dari senjata lari luar. Jadi diteruskan itu teman-teman, segera lengserkan, bukan karena tidak suka, itu lebih baik buat dia dan negara ini. Jadi Gibran belum juga layak jadi seorang wapres, tapi dipaksakan bapaknya dengan nabrak-nabrak aturan. Sebagai rakyat jelata kami merasa malu dan memiliki wapres yang belum layak, apalagi di mata dunia emang gak ada lagi manusia yang lebih pantas dan layak jadi wapres. Orang bodoh aja tahu menilai ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, mantan TNI Presiden Prabowo harus tegak lurus, bersihkan yang selalu bikin gaduh bangsa ini. Sudah betul supaya kejujuran dan keadilan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Jadi, maaf kapan rakyat memberi kuasa kepada para purnawiran mewakili rakyat Indonesia, apa ada dasar hukumnya. Jadi koruptor kok diampuni, maka duit rakyat mundur aja. Mas Gibran malu kita rakyat kecil. Jadi tangkap Jokowi, pecat wapres, pecat orang titipan Jokowi di kementerian, lembaga, beriksa semua.
harta kekayaan Jokowi sekeluarga juga orang-orang yang titipan Jokowi, lacak rekening rahasia, harta rahasia di atas nama orang lain, di atas namakan miskinkan, cabut fasilitas adalah hadiah dari negara, cabut hak politik Jokowi sekeluarga, campakan kenusan kambangan, polemik selesai. Jadi Indonesia harus maju, rakyat harus sejahtera, dipimpin oleh Bapak Prabowo. Nah, diteruskan di sini teman-teman, di sini kalau benar-benar saya akan makan bersama dengan kawan-kawan sebagai tanda seorang, berarti tidak ada kesangsian lagi tentang Bapak Prabowo, berarti selamalah dari rencana si Jokowi agar menggantikannya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, ya gila berandal dimaksudkan NKRI pasti amanah dan tanpa Mulyono, Bobi mereka ini sumber kerusahan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, dari bulan-bulan kemarin bertanya selalu begitu dan nyatanya nasi aktif apa caranya atau jawapresnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kelamaan pakai diuji di sidang seret jabangkuannya Gibran dari istana taruh di gudang pada guna. Jadi pengacara berliku-liku sudahlah gak usah AIU, segera dimaksudkan apa rakyat yang turun tangan. Nah, jadi teman-teman di sini lebih cepat lebih baik untuk keselamatan bangsa Indonesia jika kelihatan 10 tahun ini negara ini sangat kacau. Jadi memang dari awal tidak pantas memenuhi syarat. Jadi presiden kok dipaksakan, maka undang seharusnya dia dimaksudkan karena terlalu nggak memenuhi syarat. Jadi teman-teman betul sekali, saya setuju dengan jawaban Anda Bang Ferry, karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Saya heran, Gibran yang kemarin cuma jualan pisang goreng tiba-tiba jadi wali kota Solo terus bisa jadi wakil presiden. Nah, dahulu Gus Dur emang gampang dimasukkan di samping kesalahan ulamanya yang dibenci ataupun idapki bayaran itu bikin warga khawatir dalam politiknya, mau tanda siapa lautan udah dikasih sertifikat udah ulap Popres Jokowi salah besar.